Halo teman-teman, selamat datang di channel Bisapedia. Kali ini kita akan membahas tentang membaca bilangan desimal. Tonton video ini sampai habis ya, biar kalian nggak melewatkan hal-hal penting. Namun sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah klik tombol like, subscribe, lonceng, dan share, agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Sebelum kita membahas tentang bilangan desimal lebih dalam, mari kita baca tulisan ini dengan suara nyaring. Pasti kita akan membaca bilangan di layar sebagai. Tapi sebentar, bilangan desimal erat kaitannya dengan pemilu 2019. Loh, kok bisa? Coba kita ingat lagi cerita saat pemilu tahun 2019. Banyak pelajaran politik yang berharga bagi kita. Saat pemilu, banyak berita menyajikan quick count yang menunjukkan angka-angka desimal. Pasti para pendukung dua kubu calon presiden deg-degan nih. Saat itu, pembaca berita di salah satu stasiun televisi nasional ada yang baca seperti ini. Mari kita cermati video ini dengan seksama. Pemirsa, untuk melihat situasi di Transmedia Election Center. Oke. Mana itu, Mas? Oke. Terima kasih Putri dari Transmedia Election Center. Kita akan kembali melihat data-data terkini hasil hitung cepat dari 4 lembaga survei yang sudah masuk. Lingkaran Survei Indonesia, data sudah semakin solid, lebih dari 80%, yaitu 82,50% menempatkan Jokowi unggul atas Prabowo Sandi. Kemudian Indobarometer yang sudah mencapai 60%, juga demikian angkanya berbeda sedikit, 54 berbanding 52,62% untuk Jokowi. Kemudian Kedai Kopi, 55% data sudah masuk dengan keunggulan Jokowi 51,90%, sementara Litbang Kompas data sudah masuk 60,50% dengan keunggulan Jokowi 54,84%. Kita bisa simpulkan untuk sementara hipotesanya adalah angkanya tidak terlalu beda jauh dari angka yang kita peroleh atau rekapitulasi resmi KPU tahun 2014 yang lalu. Kalau saya akan mengingatkan Anda, 2014 yang lalu Jokowi memperoleh angka 3,15% berbanding 46,8% untuk Prabowo Sandi. Nah, apakah kalian sudah menemukan sesuatu yang salah? Betul, cara membaca perolehan suara tersebut salah. Mari kita ingat ilmu matematika yang kita pelajari di sekolah dasar dulu. Kita belajar tentang desimal hanya berfokus pada bagaimana menghitung penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian desimal. Tampaknya sistem pendidikan dasar kita menganggap bahwa ketika para siswa sudah mampu menghitung desimal, mereka juga sudah menguasai konsepnya, termasuk cara baca dan tulisnya. Padahal belum. Kita kembali ke inti pelajaran desimal. Kita akan menemui angka desimal yang terdiri atas angka sebelum dan sesudah koma. Angka sebelum koma mempunyai nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Sebab angka sebelum koma adalah bilangan bulat. Sementara itu, angka setelah koma nilai tempatnya adalah per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Sebab angka di belakang koma adalah angka pecahan. Jadi, cara membaca bilangan bulat atau angka sebelum koma selalu dihubungkan dengan nilai tempatnya atau sama seperti kita membaca bilangan seperti biasanya. Nah, yang wajib kita perhatikan adalah membaca angka setelah koma, yaitu harus membaca setiap angka sesuai dengan urutannya. Contohnya, untuk angka yang ada di layar, kita membacanya sebagai 352,64. Begitu juga dengan angka 0 setelah koma, akan selalu dibaca sesuai dengan urutannya. Contohnya, kita bisa membaca bilangan ini sebagai 123,0005. Angka 0 di belakang angka selain 0 tidak dibaca lagi. Misalnya bilangan ini harus dibaca sebagai 123,5, bukan 123,500. Nah, sekarang sudah paham kan? Ketika kita menengok pada kasus kesalahan baca angka desimal di stasiun televisi, itu menunjukkan belum bulatnya pemahaman kita terhadap konsep matematika, terutama pecahan desimal. Padahal, sebagai sebuah disiplin ilmu, kita tidak harus mampu mengaplikasikan dan mengonsepnya,
tetapi juga selayaknya mampu menyatakannya supaya semua orang memahami isi pikiran matematis kita. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan tentang cara membaca desimal? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan dan masukan, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Kami tunggu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.